Salam sejahtera jemaat GPSD Selong yang dikasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Om Parno yang sudah mempercayakan pelayanan firman Tuhan ini kepada saya. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kuat di dalam tantangan. Dan saya akan bacakan dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dalam keadaan jemaat Efesus yang sedang mengalami kemerosotan moral, maka Paulus menasihatkan kepada Timotius sebagai pelayan Tuhan di Efesus supaya Timotius ini tetap kuat dan tabah dalam pelayanan dan mengandalkan kekuatan kasih karunia Yesus. Sehingga di dalam pasal yang kedua ayat 1 dituliskan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, sekarang ini banyak orang berada dalam tantangan oleh karena COVID-19, termasuk saya, termasuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan gereja-gereja Tuhan, baik gereja yang kecil maupun gereja yang besar. Mereka sedang menghadapi tantangan. Sekalipun demikian, aktivitas pelayanan gereja harus terus berjalan, sekalipun harus menyesuaikan dengan keadaan. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai jemaat yang sudah ditebus oleh Kristus, maka engkau juga harus tetap mengambil bagian di dalam pelayanan sekalipun sedang berada di dalam tantangan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari harus tetap kuat di dalam kasih karunia-Nya, supaya keterlibatan Bapak, Ibu di dalam pelayanan menjadi berkat bagi banyak orang. Kekuatan yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Apakah saudara-saudari, Bapak, Ibu pada hari ini berada di dalam kekuatannya? Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari masih bergairah dalam ibadah dan bergairah dalam pelayanan? Bagaimana supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa tetap kuat menghadapi tantangan, tetap bergairah di dalam ibadah dan pelayanannya? Pagi ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Yang pertama, milikilah hati yang mengabdi. Mengabdi berarti menghamba atau menghambakan diri. Dan Paulus tuliskan dalam ayat yang ketiga dan keempat, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Orang Kristen harus memiliki jiwa pengabdian atau memiliki dedikasi seorang prajurit. Prajurit dipakai Rasul Paulus untuk menggambarkan perjuangan para pelayan Tuhan, juga perjuangan gereja-gereja, juga perjuangan jemaat yang harus ambil bagian di dalam tugas pelayanan. Sifat-sifat prajurit yang seperti apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus supaya bisa kita tiru? Seorang prajurit fokus
pada tugasnya. Orang yang sudah mendaftarkan diri sebagai prajurit tidak boleh terlibat dalam urusan penghidupan sehari-hari. Ia harus memusatkan perhatiannya pada tugasnya sebagai seorang prajurit. Orang Kristen juga harus memusatkan perhatiannya kepada kekristenannya. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh terlibat dalam usaha dunia maupun bisnis. Orang Kristen harus berada di dalam dunia. Orang Kristen harus melakukan aktivitas normalnya, aktivitas di dalam keluarga, aktivitas di dalam masyarakat, dan juga termasuk aktivitas untuk bekerja, mendapatkan uang demi penghidupan di dalam keluarganya. Namun urusan apapun yang dikerjakan haruslah bermanfaat untuk menampilkan kekristenan atau menjadi Injil yang terbuka. Fokus dari segala yang kita kerjakan adalah memuliakan Tuhan, karena kita mendapatkan tugas menjadi garam dan terang dunia. Jadi kita harus memberi fokus seperti seorang prajurit. Prajurit harus taat pada komando. Latihan awal seorang prajurit adalah taat kepada komandannya. Dalam perjuangan seorang prajurit mungkin tidak tahu medan pertempuran, tetapi komandan sudah mempelajari medan pertempuran itu sendiri. Komandan sudah tahu situasinya, sehingga seorang prajurit hanya menyerahkan dirinya kepada komando komandan dan harus mentaati komando komandan demi keselamatan dirinya dan demi kemenangan. Jadi taat pada komando itu sangat penting sekali bagi seorang prajurit. Orang Kristen pun harus taat kepada perintah Allah dan menerimanya, sekalipun kadang kita tidak tahu apa maksud Allah di dalam perintah yang disampaikan kepada saudara-saudara. Dan di dalam Alkitab ada satu contoh, yaitu Abraham. Bagaimana ketika Abraham ini dipanggil keluar dari kampung halamannya, dia harus meninggalkan sanak saudaranya dan dia harus pergi ke satu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Tetapi yang dilakukan Abraham, dia hanya mendengar apa yang Tuhan sampaikan dan dia taat mengikuti arahan Tuhan, dan dia pergi tinggalkan kampung halamannya, dia pergi tinggalkan keluarganya. Dan akhirnya sampai sekarang Abraham mendapatkan gelar Bapa orang percaya, sebab dia sangat percaya kepada komando dari Allah. Kemudian kita juga melihat contoh dari seorang Nuh, di mana Allah perintahkan kepada Nuh supaya membuat bahtera. Ukurannya ditentukan Allah, bahannya ditentukan Allah, dan bahtera itu juga harus dibuat di tempat yang tinggi. Mungkin orang-orang di sekitarnya pada saat itu mentertawakan Nuh dan menganggap bahwa Nuh mulai tidak waras lagi, sebab tidak ada hujan yang besar. Dia membuat bahtera dan dibuat di tempat yang tinggi. Namun Nuh hanya bisa taat. Dia mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Dia mengerjakan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan ketika bumi dihukum Allah, bumi ditenggelamkan dengan air, maka Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Sebab dia taat pada komando Allah. Ketaatan ini juga sangat penting bagi saudara-saudara. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah tantangan kesulitan yang sedang kita hadapi, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Dan kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab rencananya indah dalam hidup saya dan saudara. Seorang prajurit, dia setia sampai mati. Seorang prajurit rela mengorbankan dirinya dalam pertempuran. Bahkan di dalam pertempuran itu hanya ada dua kemungkinan, hidup atau mati.
Tetapi seorang prajurit, dia tidak takut menghadapi resiko kematian, sebab dia sudah memberikan dirinya dan dia harus setia sampai mati. Dan kematian itu pun adalah satu kebanggaan kalau itu terjadi bagi seorang prajurit. Jadi prajurit di sini harus setia dengan sumpahnya. Kebajikan tertinggi seorang prajurit adalah setia sampai mati. Dia mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara dan tidak menghiraukan dirinya sendiri. Demikian juga dengan orang Kristen. Kita harus setia mengabdikan diri kita kepada Kristus. Apalagi kalau kita melihat kasih sayang Kristus, dia sudah berkorban untuk saya dan saudara, menyelamatkan saya dan saudara. Dan mari kita juga mengabdikan diri kita kepada Kristus dalam segala kesempatan. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk mengabdi, mengabdilah dalam segala perubahan. Mungkin dari muda menjadi tua, dari miskin menjadi kaya, atau mungkin juga dalam keadaan yang tidak baik. Allah tetap ingin supaya kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, bahkan sampai pada kematian kita, supaya kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Ada satu lagu yang saya masih ingat. Lagu itu pernah kami nyanyikan bersama jemaat di Sulemane waktu itu dilayani oleh Om Parno. Dan lagu itu begini: setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Kemudian disambung lagi dengan lagu Jawa. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine sak nyatane, wae uripmu mundhak berkate. Itu kami nyanyikan bersama dengan jemaat dilayani Om Parno. Dan itu menjadi satu kenyataan bahwa jemaat yang ada di Sulemane, mereka banyak janda dan harus menghadapi tantangan untuk percaya kepada Yesus. Namun mereka setia sampai mati. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, biarpun keadaan sulit, biarpun kita berada di dalam tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah tawar hati. Namun biarlah engkau semakin setia dan mengabdikan dirimu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup tertib. Dan Paulus tuliskan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan ketertiban dan kepatuhan seorang atlet. Atlet yang dimaksud Paulus di sini bukan atlet amatiran, tetapi adalah atlet yang profesional. Sehingga atlet ini mengabdikan dirinya dan bahkan penghidupan dari atlet ini adalah dari profesinya. Dan ciri-ciri atlet yang dimaksud oleh Paulus adalah seorang yang disiplin dan menyangkal diri. Jadi seorang atlet itu harus menjaga jadwal latihannya dan tidak boleh ada yang mengganggu jadwal latihannya. Kemudian seorang atlet itu harus menjaga pola makannya. Dia tidak boleh makan sembarang, tapi makannya diatur supaya dia tetap sehat. Jadi dia sangat disiplin dan harus mendisiplin diri dan harus bisa menyangkal diri. Dalam kehidupan kekristenan juga harus ada kedisiplinan. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, ada saat-saat ketika cara muda demikian menarik. Yang saya maksud adalah jalan pintas dalam urusan apapun sekalipun menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang melakukan itu, tetapi tentunya Tuhan menginginkan kita mendisiplin diri, tidak mempermudah urusan dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian ada saat-saat ketika hal yang benar itu merupakan hal yang sulit. Artinya bahwa orang tidak lagi menghargai kebenaran dan bahkan kebenaran itu sendiri tidak dilakukan di dalam kehidupannya. Namun bagi kita orang percaya, kita harus tetap mendisiplin diri
untuk hidup di dalam kebenaran. Ada saat kita dicobai untuk mengundurkan diri dari standar. Kita tidak lagi menempatkan firman Tuhan sebagai standar di dalam kehidupan kita, atau mengkompromikan firman Tuhan dengan hal-hal duniawi demi untuk mendapatkan keuntungan. Allah ingatkan hari ini, kita harus mendisiplin diri dan kita harus punya standar yang tinggi, yaitu firman Tuhan itu sebagai kebenaran yang mengatur hidup saya dan saudara. Jadi supaya tidak terjebak untuk menyimpang dari kebenaran, maka orang Kristen, saya dan saudara, bapak, ibu, kita harus melatih diri dan berusaha seumur hidup kita untuk membuat diri kita tetap berada di dalam kebenarannya, tetap berada di dalam kekudusannya, sehingga hidup saya dan saudara mempermuliakan Tuhan. Kemudian seorang atlet adalah seorang yang bertanding menurut peraturan-peraturan. Seorang atlet tidak akan mendapatkan kemenangan kalau mereka bertanding tetapi melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Demikian juga dengan orang Kristen. Sering kita diperhadapkan dengan satu pertandingan ketika kita berada bersama dengan sesama kita, di mana kita harus membela iman kita, di mana kita harus bekerja, di mana kita harus beraktivitas di dalam dunia ini. Dalam segala hal yang kita lakukan harus didasarkan pada peraturan Allah, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi satu peraturan, pedoman di dalam perjuangan kita, di dalam pertandingan kita di dunia ini. Ya berarti bahwa hidup saya dan saudara juga harus disiplin di sini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, hidup orang Kristen harus dikonsentrasikan pada kekristenannya. Seperti seorang atlet profesional, kekristenan itu bukan sambilan. Artinya kalau kekristenan itu sambilan berarti hidup seenaknya tetapi menyebut dirinya sebagai seorang Kristen. Tetapi kekristenan adalah kedisiplinan untuk hidup dalam kebenaran. Ya berarti setiap hari kita harus menyatakan kebenaran itu, kita harus hidup di dalam kebenaran itu, dan bahkan kita harus mendisiplin diri supaya tetap berada di dalam kebenaran. Jadi seperti seorang atlet yang disiplin, maka kekristenan pun harus disiplin di dalam kebenaran dan aturan Tuhan. Kemudian yang ketiga, tekun dalam penantian. Di ayat yang ke-6, di mana Rasul Paulus tuliskan demikian, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Paulus menggambarkan penderitaan orang Kristen seperti seorang petani. Petani yang dimaksud Paulus adalah petani yang sungguh-sungguh dan mau bekerja keras. Ciri-ciri yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai seorang petani. Petani bekerja baru mendapatkan hasilnya. Ingat sekali lagi, petani bekerja baru mendapatkan hasilnya. Petani sadar bahwa apa yang dikerjakan tidak bisa menghasilkan dengan cepat. Dari mulai dia mempersiapkan lahan, kemudian memilih dan mempersiapkan benih, kemudian menaburkan benih, merawat tanaman, menyiangi dari tumbuhan liar, mungkin harus menyiram, harus memupuk supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, dengan sehat, dan dia tetap menunggu waktu sampai tanaman itu bisa menghasilkan. Jadi mulai dari awal mempersiapkan sampai panen, maka petani ini harus terus bekerja. Dia terus menanti kapan hasil itu bisa didapatkan. Tetapi petani itu dia tetap melakukan tugasnya dan menanti hasilnya. Orang Kristen juga harus belajar untuk bekerja lebih banyak dan menunggu hasilnya.
Terkadang kita harus menaburkan firman Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah harus mempersiapkan diri dan dia harus menaburkan firman Tuhan. Namun ketika menaburkan firman Tuhan, tidak tahu kapan bisa dilihat hasil tuaiannya. Belum tahu. Kemudian seorang guru sekolah minggu, dia punya tanggung jawab untuk mengajar anak-anaknya. Dan dia harus mengajar murid-muridnya dalam jangka waktu tertentu. Dia menyampaikan pengajarannya. Dia juga belum tahu kapan dia akan mendapatkan hasilnya. Orang tua membimbing anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya. Dia juga menunggu hasil dan dia juga belum tahu kapan hasilnya. Dan terkadang kita pun berdoa kepada Tuhan, mengharap sesuatu dari Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa, berulang kali berdoa. Namun sering kali juga kita belum tahu hasilnya. Terkadang bertahun-tahun kita menunggu hasil apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, namun kita belum melihat hasilnya. Tuhan melatih kita untuk bersabar sampai kita melihat hasilnya dan bahkan sampai menuai hasilnya. Tuhan melatih kesabaran itu kepada saya dan saudara. Petani adalah orang yang siap bekerja setiap waktu. Dari waktu tanam sampai waktu panen. Dia harus terus bekerja. Demikian juga orang Kristen harus bekerja setiap waktu. Artinya sejak fajar mereka sampai matahari terbenam, orang Kristen seharusnya selalu dalam tugasnya sebagai orang Kristen, yaitu hidup dalam kebenaran Kristus atau menjadi Injil yang terbuka. Jerih lelah orang Kristen pasti akan membuahkan hasil seperti seorang petani yang menghasilkan panennya. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, saya adalah buah dari pelayanan Umparno. Dari sejak kelas 3 SD saya ikut sekolah minggu. Dan usia saya saat ini 52 tahun. Dan sudah 28 tahun menjadi hamba Tuhan. Apakah waktu Om Parno menaburkan benih firman Tuhan, pada saat mengajar saya sebagai sekolah minggu, Om Parno tahu bahwa dia akan menuai hasil? Mungkin tahu, tetapi tidak tahu kapan hasil itu akan dituai. Tetapi yang dilakukan Om Parno, pokoknya menabur saja. Kalau saat ini saya jadi hamba Tuhan, maka itu adalah hasil dari taburan seorang hamba Tuhan yang tekun melayani, tekun menabur waktu itu. Dan inilah hasilnya seperti sekarang ini. Kalau engkau sudah menabur benih kebaikan, engkau menabur ketaatan, engkau menabur firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka belajarlah bersabar menunggu hasilnya. Sebab apa yang engkau tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan teruslah menabur, dan jangan menjadi bosan untuk menabur. Seperti seorang petani yang terus bertekun di dalam penantiannya. Dia bersabar, namun dia tetap menerima hasilnya. Dan sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini, dalam kesulitan maupun tantangan yang engkau hadapi saat ini, jangan pernah putus asa. Karena segala bentuk perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Engkau harus yakin bahwa setelah perjuangan akan datang sukacita karena kemenangan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan dilanjutkan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan,
jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati, dan mari kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur buat firman-Mu hari ini, dan kiranya firman-Mu mendatangkan kekuatan bagi kami di masa-masa yang sulit dan kami harus menghadapi segala tantangan. Dan biarlah kami belajar seperti seorang prajurit yang memiliki komitmen yang baik, memiliki tanggung jawab, dan bahkan yang mau mengorbankan dirinya. Dan biarlah kami juga belajar seperti seorang atlet yang selalu mendisiplin diri dan mentaati setiap aturan yang dilakukan di dalam pertandingan. Dan biarlah kami juga belajar seperti seorang petani yang terus bekerja dan sabar menanti hasilnya. Kiranya di tengah-tengah kesulitan dan tantangan ini kami tetap bersabar, tidak putus asa, dan bahkan kami menjalani hidup kami di dalam kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, di dalam kasih karunia-Mu, dan Engkau memampukan kami untuk menghadapi tantangan, dan kami boleh bersukacita di balik setiap tantangan yang terjadi. Kiranya firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Dan akhirnya sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu membuat engkau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini, dan hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.